فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudir Ma'had An-Naba Ustadz Abu Yazid hafizahullah ta'ala yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya yang kami hormati, adik-adik semuanya yang kami banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang sejuk cerah kita bisa kembali lagi berkumpul lagi di tempat ini, di salah satu tempat yang di dalamnya biidnillahi ta'ala Allah akan menurunkan sakinah, Allah akan mencurahkan rahmat, Allah menyediakan maghfirah, dan Allah bangga kepada setiap yang hadir di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan satu pembahasan yang merupakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Masih ingat sebelum ini judulnya apa? Kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, kita bahas yang pertama adalah orang tua terhadap anak, baru setelah itu anak terhadap orang tua. Ya, karena sunatullahnya antara anak dan orang tua lebih dulu yang mana? Ya orang tua ya. Ada orang tua baru ada
anak, nggak mungkin ini ada anak kemudian baru setelah itu dia punya orang tua. Ya. Sehingga kita dahulukan pembahasan kewajiban orang tua terhadap anak. Setelah itu kita imbangi dengan pembahasan kewajiban anak terhadap orang tua. Di sini ada yang bukan anak? Ada nggak yang bukan anak? Setiap kita pasti anak dari orang tua kita. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan pembahasan kewajiban anak-anak, gitu bukan ya? Kewajiban anak-anak kepada orang tuanya, bukan itu pembahasannya. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya mereka yang usianya masih anak-anak, termasuk nun sewu ya. Yang di sini mungkin ada yang usianya 60, 70. Bapak pinter Pak usianya Pak? 70-an nggih. Ibu-ibu enten ingkang usiane 70? Enten nggih. Itu anak atau bukan? Anak atau bukan? Anak dari orang tuanya. Ya. Sehingga sekali lagi pembahasan ini bukan pembahasan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua, bukan, tapi kewajiban anak kepada orang tua. Maka siapapun kita pasti anak dari orang tua kita. Sehingga pembahasan ini adalah pembahasan kewajiban masing-masing kita kepada kedua orang tua kita. Baik yang masih anak-anak, yang di atasnya anak-anak, yang remaja, yang dewasa, nuwun sewu, yang sudah sepuh juga terkena pembahasan ini. Ya. Maka di dalam agama kita hak kedua orang tua itu sangatlah besar. Orang tua punya hak terhadap anaknya, hak mereka terhadap anak itu sangatlah besar. Ya, sampai-sampai ayat yang di situ menyebutkan kewajiban beribadah kepada Allah, disertakan di sana kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini salah satu buktinya. Sehingga seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan salasu ayatin nuzilat maqrunah bisalas la tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha. Ada tiga bentuk ayat yang mana diturunkan dalam keadaan selalu beriringan, ya. Sehingga salah satunya itu tidak akan diterima tanpa menyertakan salah satunya yang lainnya. Yang pertama adalah sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini perintah untuk taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga maknanya orang yang hanya taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasul, ketaatannya tidak diterima. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Sehingga barang siapa yang mentaati Allah tapi dia tidak mau mentaati Rasulnya, ketaatan dia terhadap Allah tidak diterima.
Meskipun dia menunaikan semua perintah-perintah Allah. Salat misalnya ibadah yang langsung kepada Allah, puasa, apalagi puasa adalah ibadah yang di situ untuk Allah. Termasuk di sana haji. Perintah-perintah Allah ditunaikan. Tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepelekan misalnya wal a'yadu billah. Maka amalannya lam yuqbal, tidak diterima. Karena dua hal itu harus dua-duanya. Sehingga sangat salah mereka yang mengatakan kita berpegang teguh saja kepada Al-Quran, tidak perlu pakai hadis. Kelihatannya sepertinya mantap ya. Kelihatannya sepertinya mantap. Padahal itu cara metode yang sesat. Kenapa? Karena dia sendiri itu mengkontradiksikan, mempertentangkan salah satu ayat dengan ayat yang lainnya, karena sangat banyak ayat yang di sana memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pertama, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian yang kedua adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Antara salat dan zakat ini yang wajib itu yang mana? Ingkang pundi ibu-ibu? Ingkang wajib salat napa zakat? Ya, dua-duanya. Sehingga diterangkan di sini faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Seandainya ada orang yang sregep salat, salatnya disiplin, dia orang kaya. Ya, kita bicara orang kaya ya, orang yang di situ sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian dia eman-eman. Apa eman-eman? Dia merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Wah, ini kok 100 juta cuma, menurut dia harus dibagi-bagikan. Karena dia punya harta yang nisabnya harus dikeluarkan zakatnya 100 juta misal. Kalau modelnya seperti itu, sholatnya tidak diterima. Karena pada aqimus shalah wa atuz zakah ini dua hal yang harus dua-duanya. Orang yang sholat maka dia orang yang menunaikan zakat. Atau sebaliknya, orang yang mengeluarkan zakat ya harus sholat. Zakatnya dikeluarkan, sholatnya nggak mau, ya sama saja zakatnya nggak diterima. Nah, ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga menurut beliau, anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Sehingga barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak mau berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak diterima. Bersyukur kepada Allah dengan beribadah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada kedua orang tua dalam makna yaitu berterima kasih dalam makna menunaikan kewajiban dia kepada kedua orang tuanya. Ya, maka yang semacam ini juga tidak akan diterima. Sehingga kembali lagi berbakti kepada kedua orang tua
atau hak orang tua terhadap anaknya itu sangatlah besar dan memiliki kedudukan yang juga sangat besar, sehingga pahalanya juga besar, hasil yang akan didapatkan juga besar. Orang yang dia memiliki kedua orang tua kemudian berbuat baik dengan sebaik-baiknya, maka amalan ini akan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang ada kesempatan masuk surga dengan sebab dia, dengan sebab ada kedua orang tua, tapi dia menyepelekan, tidak mau menunaikan kewajibannya kepada kedua orang tua. Itulah orang yang paling celaka, orang yang paling merugi. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu di antara amalan yang paling utama. Ya. Merupakan salah satu amalan yang paling utama. Sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ibnu Mas'ud bertanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ya, bahkan di sini menggunakan yaitu sebuah kata yang memiliki makna paling. Ya, dalam bahasa Arabnya namanya isim tafdil. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dan di dalam riwayat yang lain dengan perkataan ayyul a'mali aqrabu ilal jannah, amal apakah yang paling mendekatkan ke surga? Ya, jadi ini contoh pertanyaan yang berkualitas, ya, pertanyaan yang berkualitas. Ingin tahu sebenarnya amal apa yang paling disukai oleh Allah, atau amal apa yang dengan amal itu lebih dekat menghantarkan dia ke dalam surga. Qala as-salatu ala waqtiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, yaitu salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya. Qila thumma ayyun. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, yaitu amalan berbakti kepada kedua orang tua. Qila thumma ayyun, kemudian amal apa lagi? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka ini merupakan salah satu hadis menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dia merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah dan juga merupakan amalan yang akan mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat satu persatu kewajiban apa saja dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ya, maka di sini ada 4 dan nanti ditambah 1 yang bawah, yaitu menjadi 5. Yang pertama adalah al-ihsan ilal walidain. Setiap kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Setiap kita adalah anak dari orang tua kita. Dan nanti di bawah akan dibahas bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia.
Sehingga berbakti kepada kedua orang tua ini tidak bisa terputus dengan alasan orang tua sudah meninggal dunia. Bahkan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ini lebih dibutuhkan oleh mereka. Ya, karena berkaitan dengan alam akhirat. Nah, kita lihat satu persatu. Kewajiban pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara dalilnya, ya dalilnya banyak ya. Di antara dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 23. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Allah telah memerintahkan supaya kita tidak pernah beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga kita tidak boleh ibadah apapun dengan bentuk ibadah kecuali dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena hukum dari ibadah itu haram kecuali kalau dipersembahkan kepada Allah. Ibadah kepada apapun tidak dibolehkan. Kepada yang punya nyawa, kepada yang tidak punya nyawa. Yang punya nyawa misalnya apa? Misalnya malaikat. Malaikat ada nyawanya enggak? Makhluk hidup ya, malaikat. Boleh enggak nyembah kepada malaikat? Tidak boleh. Meskipun mereka makhluk yang dekat dengan Allah. Kemudian ada para nabi dan rasul. Boleh enggak menyembah kepada para nabi dan rasul? Tidak boleh. Meskipun para nabi dan rasul orang-orang pilihan. Sekarang nyembah ke para wali, boleh enggak? Datang ke kuburnya minta apa biasanya? Minta agar naik pangkat misal. Minta agar ujiannya lulus misal. Ini tidak dibolehkan. Termasuk di sana ibadah kepada apapun dari benda-benda yang tidak hidup. Ada pohon, ada laut, ada matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ya, sehingga Allah Ta'ala di sini merintahkan alla ta'budu illa iyyah. Ya. Supaya kamu jangan menyembah selain kepada Dia. Kemudian wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uff. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff, ya, atau atau cih atau hus yang semacam itu. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Ini salah satu dalilnya. Adapun dalil yang lain masih banyak. Ya, di sini mirip dengan yang tadi. Ada perintah beribadah hanya kepada Allah diikutkan dengan perintah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian digambarkan apabila kedua orang tua kita sampai berusia lanjut,
usia sepuh kemudian hidup bareng dengan kita, dan nuwun sewu nggih, kadang orang yang sudah usianya semakin bertambah kadang ya ucapannya kurang terkontrol. Ini ujian. Sehingga meskipun kadang omongannya itu bikin gak nyaman, kewajiban kita sebagai anak adalah apa? Memaklumi. Jangan malah dibentak ya, kepada orang tua, Gus, enggak boleh ya. Diluruhi ya. Ya, dalam bahasa ayatnya tadi apa? Fala taqul lahuma uff. Uff ya. Uff itu huruf apa? Fa. Ya, ini di sini markasnya Al-Qur'an ya. Apa betul huruf fa itu seringan-ringannya huruf? Seakhofnya, seringan-ringannya huruf yang keluar dari lisan kita atau dari mulut kita. Sehingga gambarannya dengan huruf yang paling ringan saja untuk mengatai kepada orang tua itu tidak dibolehkan. Apalagi dengan huruf yang berat, dengan kalimat yang lebih keras, dengan uff saja ini nggak boleh. Ya, bukan sekedar makruh, tidak dibolehkan, haram. Fala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kepada keduanya perkataan uff, apalagi membentak. Wala tanharhuma. Jangan membentak keduanya. Kalau keduanya bikin sesuatu yang tidak menyenangkan, coba usahakan dimaklumi. Karena usia semakin kesana, gambarannya semakin kembali kepada usia yang lebih kecil lagi. Sehingga perlu dimaklumi dari sisi ucapan, dari sisi sikap, perbuatan, dengan catatan bukan terhadap sesuatu yang diharamkan. Toh kepada sesuatu yang diharamkan kewajiban kita tetap mengarahkan, bukan dijadikan objek untuk dibentak. Ya. Sehingga sangat tidak layak ya ada anak sampai bentak orang tua. Kadang anak emosinya, anak itu kan lebih muda, emosinya lebih dominan, melihat orang tuanya berkata sesuatu yang tidak menyenangkan kadang dibentak. Kalau bahasa Jawanya biasanya gimana? Kalau pakai bahasa Jawa lebih kena kayaknya ya. Rika ngerti apa gitu ya misalnya. Wah kamu udah tua tahu apa? Nggak tahu apa? Nggak usah ngomong gitu. Wala'iyadzubillah. Mereka itu sensitif, merasa tersakiti meskipun kadang nggak bisa mengungkapkan. Ini yang lebih menyakitkan. Nah. Ya maka di sini walamma naha 'anil qaulil qabih wal fi'lil qabih amara bi muamalatihima bil husna qaulan wa fi'lan. Maka di dalam kalimat yang tadi fala taqul lahuma uff, ini adalah qaul qabih, dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ini dilarang kepada kedua orang tua, tentunya kepada yang lain juga, tapi ini kita sedang bicara muamalah dengan kedua orang tua. Dan juga muamalah awal fi'lil qabih. Apa fi'lil qabih di sini? Perbuatan yang jelek di ayat ini, maksudnya yang disebutkan di ayat ini yaitu membentak. Ucapan tidak boleh, perbuatan yang buruk semacam membentak tidak boleh. Apalagi
yang lebih di atas itu. Yang tahapannya bawah saja nggak boleh, apalagi menyakiti fisik, wal'iyadzubillah. Sangat tidak tidak masuk akal sebenarnya seorang anak sampai nyiksa orang tua. Wal'iyadzubillah, apalagi tega menghilangkan nyawa cuma gara-gara minta sesuatu tidak dituruti. Sehingga setelah itu Allah perintahkan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia, layyinan, thayyiban, latifan. Ini perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik. Sehingga tidak dibolehkan berbicara kepada orang tua volume, tahu volume? Ini volume ya, volume suara lebih tinggi. Orang tuanya pelan, malah dia lebih tinggi. Ya, ini namanya bukan qaulan karimah. Ya, syukur-syukur masih ada enggak ya? Kadang ini tergantung lingkungan. Anak bisa berbicara kepada orang tua dengan bahasa apa? Kromo, masya Allah. Masih ada di sini? Enggak ya, sama berarti ya. Jarang. Ya mungkin yang bukan Jawa kurang paham ya. Bahasa kromo itu bahasa Jawa yang levelnya tinggi. Levelnya itu bahasa Jawa yang halus. Bahasa Jawa itu kan bertingkat-tingkat, ada ngoko, gitu ya, ada kromo inggil gitu. Ya. Masya Allah kalau bisa itu sangat bagus. Seandainya nggak bisa, ya, seperti saya sendiri gitu ya, saya bisa bahasa kromo bisa, cuma karena dari kecil nggak dididik untuk seperti itu, maka terbiasanya nggak. Maka paling tidak kita merendah ketika berbicara dengan kedua orang tua. Jangan merasa kita tinggi, orang tua rendah, jangan. Apa buktinya kita merendah? Volume suaranya dikurangi. Jangan seperti ngobrol dengan teman dalam arti wah tinggi suaranya, kadang melengking ya. Apalagi bentoknya sampai melengking. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bil husna qaulan wa fi'lan. Harus ucapannya ya ucapan yang baik, perbuatannya perbuatan yang baik. Sikapnya anggah ungguhnya harus ada. Kadang kebalik. Kadang ya, kepada selain orang tua anggah ungguh, hormat, sopan. Kepada orang tua menyepelekan. Padahal siapakah orang yang paling berhak kita berbakti kepada dia? Tetangga kita, teman kita, atasan kita, atau orang tua kita? Siapa yang paling berhak? Kita bicara paling ya, yaitu kedua orang tua kita. Betul, kita harus sopan kepada teman kita. Kita harus sopan kepada atasan kita. Kita harus sopan kepada orang-orang yang mereka punya pengaruh kepada kita. Tapi ketahuilah ada sosok yang dia itu sopan kepada dia tingkatannya paling tinggi dibanding nun sewu kepada seorang presiden yang ada di depan kita seandainya. Pernah diuji bertemu berhadapan-hadapan dengan seorang presiden? Belum ya? Ya berarti sama ya. Lulus ujian ya, ya sama. Ya lulus ujian nggak pernah ya, anak juga pernah. Ya gambarkan saja. Kira-kira sikap kita itu bagaimana itu? Kita mengakui kita harus sopan, ya kan? Padahal kepada kedua orang tua harus lebih dibandingkan yang itu. Nah, ya kembali ke sini. Ini adalah kewajiban yang pertama, yaitu
buat baik kepada orang tua, baik dari sisi ucapan yang baik di sini, baik dari sisi cara, dan baik dari sisi konten, isi ucapannya. Cara harus baik, isi ucapannya juga harus baik. Kadang ada orang caranya sudah betul, ngobrol dengan orang tua dengan cara yang baik, lemah lembut, tapi yang diobrolkan isinya nggak baik itu. Ini juga tidak dibolehkan. Apa contohnya? Ya, membicarakan kejelekan saudara misal. Mungkin saudara orang tua, saudara sendiri dibicarakan. Ini kontennya nggak baik. Ya, jadi yang dimaksud di sini baik ya baik semuanya, caranya ya baik, isinya juga baik. Perbuatan juga seperti itu. Ya, perbuatan yang baik kepada mereka intinya menghantarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ketika orang tua butuh sesuatu, kemudian kita melakukan sesuatu tersebut, maka itulah kebaikan. Sehingga berbeda antara melaksanakan perintah. Ada teman kita misal seperti ini, ada teman kita memerintahkan tolong ambilkan air. Satu lagi contoh, orang tua kita merintahkan tolong ambilkan air. Perkara minum ini perkara mubah atau perkara ibadah? Minum perkara mubah. Perkara mubah ketika diperintahkan oleh orang tua, hukumnya bukan lagi tetap mubah, tapi sudah bergeser menjadi wajib. Meskipun urusannya urusan ngambil minum, tolong ambilkan minum, di saat itu hukumnya wajib. Bukan inilah cuma minum, nggak melakukan ya nggak apa-apa, enggak. Beda dengan teman, misal teman gitu ya. Teman kita merintahkan tolong ambilkan minum. Bolehkah ngambilkan minum? Boleh. Ini min bab al-ihsan, berbuat baik kepada teman meskipun tidak sampai kepada hukum wajib. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua apa tadi? Wajib. Ini urusan minta diambilkan minum. Contoh yang lain, orang tua memerintah untuk nyapu misal. Nyapu kan hukumnya mubah ya. Mubah itu tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi ketika yang merintah adalah orang tua, maka hukumnya menjadi wajib. Biasanya diperintah apa sama orang tua? Ini anak-anak biasanya perintah apa? Belajar ya kan? Belajar tanpa diperintah saja dia harus belajar. Apalagi diperintah oleh orang tua. Ya. Apalagi diperintah untuk sholat. Enggak diperintah oleh orang tua saja sudah wajib, apalagi diperintah oleh orang tua untuk sholat, menjadi lebih wajib lagi. Ya. Orang tua merintahkan untuk ngaji, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Tanpa perintah orang tua saja sudah wajib, apalagi ditambah diperintah oleh orang tua. Ya. Ya, sehingga ini juga termasuk bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan termasuk adab terhadap mereka adalah jangan memanggil orang tua dengan namanya. Memanggil orang tua dengan namanya. Namanya apa dipanggil pakai namanya. Yang tepat ya panggil pakai abi atau abah boleh ya. Atau bahasa kita ya bapakku kan seperti itu ya kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab ya abi itu. Ya. Kepada ibu, ibuku atau
Umi, ya. Jangan dipanggil namanya. Nah, ini tidak beradab ya. Ini yang semacam ini tidak beradab. Ya. Ya, sebagaimana pernah dinasihatkan ya oleh seorang sahabat Abu Hurairah kepada seorang laki-laki, ya. Beliau menasihatkan kepada laki-laki tersebut, la tad'uhu bismihi, jangan memanggil ayahmu dengan namanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan kewajiban yang kedua. Kewajiban yang kedua, memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Nah, ini seimbang ya. Yang kemarin orang tua terhadap anak, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak. Ketika anaknya sudah besar, orang tuanya semakin sepuh, sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, disitulah kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua. Ya. Dengan catatan anaknya memang mampu. Ya. Biasanya atau yang sering kita lihat, ada misal 3 bersaudara, ya 3 ini ya tiga-tiganya ini biasanya apa? Ya bergotong royong ya untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Karena kasihan, sudah sangat sepuh, bergerak saja sudah sulit, masih harus kerja. Ya. Sehingga di saat itulah pentingnya mendidik anak menjadi anak yang solih dan solihah, akan menghasilkan yang namanya anak yang solih dan solihah. Pasti dia akan berbuat baik kepada orang tuanya, diantaranya dengan memberikan nafkah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna auladakum min adyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha kalian yang terbaik. Maka dari itu makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmidzi, beliau mengatakan ini merupakan hadis yang hasan sahih. Ya. Sehingga orang tua dia gambarannya ya, perbandingannya, orang tua makan harta anak ini tidak perlu izin. Kenapa? Karena hasil anak ya, hasil dari anak itu juga hasil untuk orang tua sebenarnya. Misal orang tua mau ngambil ini punya anak sendiri, nggak perlu izin, karena hakikatnya ini juga punya dia gitu. Sebaliknya anak akan menikmati hasil orang tua perlu izin dari orang tuanya. Ya. Hasil anak adalah hasil orang tua. Sehingga dari situ menunjukkan seorang anak itu wajib, karena hasil yang ada pada dia itu sebenarnya juga untuk orang tuanya, merupakan hasil bagi orang tuanya. Ketika dia menghalangi, dia menahan hartanya, tidak boleh dinikmati oleh orang tua, ya, berarti seakan-akan dia menahan sesuatu yang sebenarnya hak bagi dia, tapi dia menghalangi. Ya. Sehingga termasuk kewajiban anak adalah al-infaq alal walidain, memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Tentunya ketika anak tersebut adalah anak yang mampu, dan sangat baik apabila dari anak yang dimiliki mereka bersaudara bekerja sama, gotong royong, bahasa Jawanya patungan ya gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Misalnya 3 anak ngasih bahasa kita ya jatah gitu ya, sebulan misal ya 1 juta, 3 anak
bagi 3 ini juta, berarti kamu 333 misal. Yang ini sama, yang ini juga sama. Ini sangat bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ya, yang ketiga. Termasuk kewajiban anak terhadap orang tua adalah taat terhadap kedua orang tua, ta'atul walidain. Ini. Tadi sudah kita singgung, ya, taat kepada kedua orang tua. Dalilnya banyak, diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Janganlah kamu mentaati keduanya. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Ya, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Coba kita lihat ayat ini. Kenapa ayat ini dijadikan dalil wajibnya taat kepada kedua orang tua? Padahal di ayat ini menyebutkan tentang jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, Allah perintahkan jangan taati, ya kan? Tapi kenapa ini dijadikan dalil? Ayat ini dalil wajibnya berbakti kepada dalil wajibnya mentaati kepada kedua orang tua. Maka bisa dilihat beberapa alasan, ya, paling enggak ada 2 alasan. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya taat terhadap kedua orang tua. Yang pertama alasannya adalah annahu naha an ta'atihima fima ya'murani bihi waladahuma min ma'siyatillahi ta'ala wal israqi bihi. Kalau kita lihat ayat ini, di dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang untuk mentaati kepada keduanya tatkala keduanya memerintahkan, ya, ya'murani bihi waladahuma, memerintahkan kepada anaknya untuk bermaksiat kepada Allah dan berbuat syirik. Ya, Allah sebutkan yaitu fala tuti'huma, ya, jangan taat. Kapan itu? Kalau dipaksa berbuat syirik. Dipaksa berbuat syirik. Apa ada orang tua merintah berbuat syirik? Enten boten ibu-ibu? Enten boten tiang sepah niku merintah larene supaya berbuat syirik? Contohnya apa? Gimana, ada yang tahu contohnya? Yang kadang terjadi di lingkungan kita, misal. Semoga di sini nggak ada, semoga di sini nggak ada. Misal nih, anaknya mau nikahan, kemudian diperintah, oh, kamu sana ke kuburan mbah, kamu minta izin, terus tanya bagusnya hari apa gitu. Makanya mbahnya sudah meninggal dunia gitu kan. Ini termasuk apa? Boleh nggak taat seperti itu? Tidak boleh. Ya, karena meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia hukumnya syirik. Minta izin juga, seakan-akan dialah yang memiliki keputusan. Ini sebagai contoh.
Kalau ketemu dengan kasus seperti itu maka jangan ditaati. Ya, maka di sini yang menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan wajib mentaati kepada kedua orang tua, yaitu ketika keduanya memerintahkan berbuat maksiat dan syirik, perintah Allah jangan taati. Makna kebalikannya, fadalla dzalika ala annahuma idza amarahu bi syai'in la maksiyata fihi min mubahin aw masyru'in wajaba alaihi ta'atuhuma. Ini maknanya. Sehingga ayat ini dijadikan dalil wajibnya taat kepada keduanya karena di sana ada larangan dari Allah untuk taat kepada kedua orang tua tatkala perintahnya maksiat dan syirik. Sebaliknya ketika perintahnya bukan maksiat berarti wajib. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Kalau diperintah syirik, Allah perintahkan jangan taat. Punya makna kalau perintahnya bukan untuk berbuat syirik, bukan untuk maksiat, wajib taat gitu. Bahkan dalam hal min mubah, dalam perkara yang mubah, contohnya tadi minta makan, minta minum, ini mubah. Minta tempat tidur mubah. Minta diantar, dituntun ya untuk menuju ke sebuah tempat mubah. Yang mubah saja hukumnya wajib gitu ya. Yang mubah saja hukumnya wajib, apalagi masru', perkara yang disyariatkan ya. Wajib alaihi ta'atuhuma, maka wajib mentaati keduanya. Ya, sehingga ini diambil dari mafhumnya, dari istilah kita mafhum mukhalafahnya, cara mengambil kesimpulan kebalikannya. Allah melarang untuk taat kepada kedua orang tua apabila keduanya memerintah untuk maksiat. Maknanya kalau keduanya memerintah bukan maksiat berarti wajib. Nah, ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, annahu amaral walada bimusahabati walidayhi bil ma'ruf walau kana yujahidanihi ala syirki walaysa minal musahabati bil ma'rufi isyan walaysa minal musahabati bil ma'rufi isyanu amrihima wal khuruj an ta'atihima. Cara mengambil kesimpulan yang kedua di ayat tadi, kita lihat ayatnya ya. Di situ ada kalimat ketika keduanya maksa untuk berbuat syirik, Allah perintahkan jangan taat. Nah, di situ ada kalimat jangan taat. Apakah berhenti? Enggak. Ada lanjutannya apa? Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ini lanjutannya. Jadi bukan titik, bukan, tapi ada lanjutannya. Dan pergaulilah gitu. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Padahal sebelumnya apa? Allah memberitakan apa? Keduanya itu enggak tanggung-tanggung merintah untuk berbuat syirik. Tapi ternyata Allah perintahkan tetap pergauli mereka dengan baik. Bukan pukuli saja, enggak. Meskipun memerintahkan berbuat syirik ya, bukan dibentak, bukan dipukul, ditendang, bukan. Allah masih perintahkan pergaulilah keduanya dengan baik. Ya, maka di sini ada perintah kepada anak untuk bergaul, bermuamalah dengan kedua orang tuanya dengan cara yang baik, walau kana yujahidanihi ala syirki, meskipun kedua orang tuanya maksa untuk berbuat syirik. Padahal syirik itu sudah puncaknya dosa. Itu pun masih diperintahkan oleh Allah, bergaulilah keduanya dengan baik. Tentunya dengan harapan
agar keduanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, maka mentaati kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban. Ternyata wajibnya bukan hanya dalam hal-hal yang masyru', tapi juga dalam semua perkara, yaitu perkara yang mubah. Yang tidak boleh ditaati yaitu dalam perkara maksiat, dalam perkara berbuat syirik atau maksiat secara umum. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ya, termasuk makhluk di sini ya kedua orang tua. Nah, ya jelas ya, maka kebalikannya kalau perintahnya bukan maksiat wajib ditaati. Yang keempat, poin ini tidak kalah penting dibanding poin-poin sebelumnya, yaitu apa? Mendoakan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Mendoakan kepada kedua orang tua ini wajib. Amat sangat tidak layak seseorang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Ya, terlebih ya masyaallah antum yang ada di sini di tempat yang kondusif, terlebih jauh dari orang tua, kondusif untuk mendoakan. Ya, mendoakan kedua orang tua. Ya, secara umum kita semua punya kewajiban mendoakan kedua orang tua. Ya, dengan doa yang umum, misal ya kan ini merupakan doa kebutuhan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bisa. Dan doa ini akan dirasakan manfaatnya. Jadi bukan sekedar ucapan, kita menganggap ini hanya ucapan, enggak. Ini ada manfaatnya. Manfaat dunia, apalagi nanti manfaat akhirat. Berapa kali kita harus mendoakan? Ada enggak ukurannya? Sehari harus berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali kewajiban mendoakan kedua orang tua? Tidak terbatas. Jadi bukan saya udah doalah sekali cukup. Enggak seperti itu ukurannya ya. Bukan merasa cukup karena sudah berdoa. Ketika ingat ke jasa-jasa orang tua, doakan lagi. Ingat lagi, doakan lagi. Ya, karena ini merupakan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Dan ini dicontohkan ya oleh para ulama kita, para salaf yang mereka antusias mendoakan kedua orang tua. Dan juga mereka antusias melaksanakan amalan-amalan kebaikan, kemudian diniatkan pahalanya juga untuk kedua orang tuanya. Ya, sehingga kita tambahkan poin yang kelima sebenarnya yang bawah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup. Ketika masih hidup wajib berbakti. Ternyata berbaktinya itu juga bersambung. Bukan ini sudah selesai. Nuhun sewu nggih, orang tua sudah meninggal, anggapannya sudah bebas. Enggak. Justru ketika sudah meninggal dunia itu lebih apa? Lebih dibutuhkan oleh mereka. Di dunia iya, ketika masih hidup dibutuhkan.
Dan ketika sudah meninggal dunia, orang tua itu lebih butuh baktinya kita kepada mereka dibanding ketika mereka masih hidup. Sehingga salah kalau ada yang beranggapan orang tua sudah meninggal dunia, sudah bebas tugas dari berbakti kepada kedua orang tua. Justru di saat itu mereka lebih butuh kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Di antaranya jelas mendoakan. Mendoakan ini tidak boleh ditawar ya. Ya karena ini yang akan dirasakan. Kita berdoa, mereka yang sudah di alam sana merasakan manfaatnya. Allah berikan faidah dari doa yang diucapkan oleh anaknya. Coba kalau doanya sampai banyak, mereka mendapatkan manfaat yang banyak itu. Mendapatkan kenikmatan, siksaannya seandainya itu dikurangi atau dia sudah baik, orang baik, ditambah nikmatnya tambah. Sebab apa? Sebab doa anaknya. Sebab istighfar yang diucapkan oleh anaknya. Sehingga ada orang yang di alam sana dia heran. Loh, kok tahu-tahu saya masuk surga gitu. Padahal sebelumnya di neraka. Maka disebutkan ini sebab dari istighfar yang diucapkan oleh anakmu. Istighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Kadang karena ya kita maklumi dari sini, karena sangat inginnya seorang anak orang tuanya mendapatkan manfaat, disebabkan dia tidak tahu caranya, harusnya orang tua dapat manfaat, ternyata nggak jadi dapat manfaat. Yaitu apa? Ketika dia melakukan amalan-amalan yang kelihatannya amalan ibadah, ternyata nggak ada tuntunannya dari agama. Dia anggap amalan ini bisa membantu orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ternyata kosong, orang tuanya nggak dapat manfaat apa-apa karena salah cara, gitu ya. Karena apa? Salah cara. Maka pastikan jangan pernah salah cara. Bagaimana caranya? Doakan. Doanya apa? Semampu kita. Ya, semampu kita, misal dengan doa tadi bisa juga Allahumma firli wali walidayya. Ini kan doa minta agar kedua orang tua kita diampuni. Ini Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga bisa. Atau bagi yang bingung bahasa Arab, bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa juga bisa. Yang penting minta kepada Allah agar orang tua diampuni dosanya, orang tua diberikan rahmat. Mereka di saat itu lebih butuh. Kalau di dunia butuh, tapi enggak sebesar di saat itu, yaitu di saat sudah meninggal dunia. Kemudian termasuk di dalamnya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menunaikan wasiat keduanya. Ketika sebelum meninggal dunia, titip wasiat wajib ditunaikan. Kalau itu wasiat yang baik. Misal itu ya, tanah yang sebelah sana nanti kalau saya meninggal dunia wakafkan. Udah nggak ada tawar menawar lagi, harus itu. Kenapa? Wasiat baik gitu. Kalau wasiat jelek maka tidak boleh ya. Wasiat jelek tidak boleh. Nah, itu tanah yang ada di sana kalau saya meninggal dunia jadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya para penjudi misal. Ini nggak boleh ya. Jangan beranggapan berdalil ini wasiat orang tua, nggak boleh. Kenapa? Karena wasiat keburukan nggak boleh ditunaikan. Nah, kemudian termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim. Silaturahim keluarga, paman, bibi, ke atas mungkin saudara-saudara dari kakek nenek itu disambung. Ya, ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukan orang tua sudah meninggal, sudah batas kerabat jadi hilang. Justru ini namanya durhaka kepada kedua orang tua. Harusnya disambung terus meskipun orang tua sudah meninggal dunia.
Kemudian termasuk di dalamnya memuliakan teman dari orang tua. Kadang kita tahu, oh bapak saya punya teman akrab si fulan gitu. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, berbuat baiklah, bersikap baiklah, jadikan orang itu sebagaimana ketika orang tua kita menjadikan dia sebagai teman. Ini termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu berbuat baik kepada teman-temannya. Kemudian termasuk di dalamnya ziarah ke kuburan keduanya. Ziarah kubur ya. Dalam rangka apa? Pertama mendoakan, kedua mengingat kita itu juga akan nyusul ke sana. Nun sewu, ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan cukup dari rumah saja. Kemudian yang berikutnya mengqadha puasa dan hajinya. Misal orang tua kita dia hutang puasa 3 hari, kita nyarutangkan. Caranya gimana? Ya puasa 3 hari, niat ini sebagai qadha untuk orang tua saya misal. Misal dia sudah punya kewajiban haji, sampai meninggal belum bisa haji, dan kita punya kemampuan, ya maka bisa mengqadhakan hajinya atau badal haji untuk orang tua, dengan catatan yang badali juga harus sudah haji. Gitu. Kemudian yang berikutnya membayarkan hutang. Nah, ini membayarkan hutang ya. Orang tua punya hutang 10.000, 100.000, sejuta berapapun, maka kewajiban ahli warisnya, anaknya untuk nyarutangkan. Ya. Tentunya ketika dia punya kemampuan. Ya. Ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau hutang sudah disarutang, istilah kita, sebagaimana ketika dia hidup, akan-akan dia hidup dan nyarutang, sudah tidak ada tanggungan hutang. Kalau tidak disarutang, maka tanggungan hutang itu tetap ada. Berarti ketika nyarutangkan hutang orang tua, ini bentuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya bersodakoh atas namanya. Masya Allah ini ya. Ini cara yang praktis, cara yang benar. Ingin dapat manfaat bagi orang tuanya, sodakoh atas namanya. Misal sodakoh sesuai kemampuan ya, 100.000 sodakoh ini saya niatkan untuk orang tua. Pahalanya nyampe ke orang tua, yang sodakoh juga dapat pahala. Bukan pahalanya dirampas, enggak ya. Yang sodakoh kosong enggak. Yang sodakoh ya dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Kalau sodakoh semakin banyak, orang tua dapat pahala semakin banyak. Nah, ini cara yang benar bagi orang yang ingin orang tuanya mendapatkan manfaat meskipun sudah meninggal dunia. Kemudian diantaranya lagi menyertakan keduanya dalam ibadah kurban. Ketika kurban maka niatkan pahalanya juga untuk kedua orang tuanya. Satu kambing bisa untuk dirinya, untuk keluarganya yang masih hidup, dan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Padahal satu kambing. Tapi dengan catatan satu kambing ditanggung oleh satu orang, ya, ditanggung oleh satu orang, kemudian pahalanya diniatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, termasuk di dalamnya orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan pahala kurban tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.